Baik, adik-adik sekalian, peserta pemilihan duta lingkungan sekolah tingkat SDMI dan SMP MTS Kabupaten Sinjai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembekalan kita dan tema untuk hari ini adalah Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah atau PBLHS. Seperti apa PBLHS itu? Untuk lebih jelasnya telah hadir di studio kita Ibu Dr. Randa Kambriati Anis MPDI. Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Sebagai informasi bahwa Ibu Kambriati Anis ini adalah sosok yang berpengalaman di bidang peduli dan berbudaya lingkungan sekolah. Ini dibuktikan dengan mengantarkan Madrasah Alia Negeri Sinjai sebagai sekolah adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, adik-adik sekalian, untuk efektivitas waktu kita persilahkan Ibu Dr. Randa Kambriati Anis MPDI untuk memberikan materi. Apa? Kasih buka, coba buka anu. Siapa ini? Main pada dah. Jangan sampai lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir bersama untuk melaksanakan salah satu materi yang akan kita dapatkan terkait dengan pemilihan duta lingkungan sekolah. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada hari ini saya diberikan amanah dan tanggung jawab untuk memberikan materi atau share pengalaman terkait dengan bagaimana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan sekolah. Kata peduli itu pertama yang harus ada dalam diri kita. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri walaupun tadi sudah disampaikan bahwa nama saya Kamriati Anis. Mudah-mudahan di antara anak-anakku sekalian baik dari tingkat SD, MI maupun dari tingkat SMP, MTS sudah mengenal dengan saya terkait bagaimana materi saya. Saya memang pernah menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah kurang lebih 11 tahun. Pengalaman saya menjadi kepala madrasah tidak sedikit dalam hal kaitannya dengan bagaimana membina sekolah menjadi sekolah adiwiyata. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi duta lingkungan hidup terkait dengan program ini adalah sadar tentang lingkungan. Itu yang pertama. Bagaimana kita untuk melihat gerakan peduli. Nah, olehnya itu kepedulian yang pertama ada dalam diri kita. Kepedulian tentang apa? Peduli tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu bagaimana kita jaga. Bagaimana kita memelihara tersebut. Untuk memelihara lingkungan yang baik, yang pertama butuh proses. Nah, untuk berproses di sini, otomatis anak-anakku sekalian yang harus paham sebagai calon duta lingkungan hidup. Karena ini tidak instan. Memelihara lingkungan hidup itu tidak instan. Tetapi memelihara lingkungan menjadi sadar buat kita adalah yang pertama, sadar tentang lingkungan. Yang mana butuh kesadaran? Yang pertama kita harus laksanakan adalah kepedulian kita. Yang pertama terkait dengan sampah, terkait dengan menjaga lingkungan yang bagus, itu yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terjadi di dalam PHBLS ini adalah secara kolektif kita sadar, kemudian berjenjang. Nah, tadi saya katakan ini tidak instan, tetapi berjenjang proses. Kalau kita mau instan, cepat juga akan hilang. Tetapi kalau butuh penjenjangan, butuh proses, saya kira dalam diri kita harus ada kata sadar. Olehnya, kita sebagai calon-calon duta harus sadar memberikan yang terbaik. Yang pertama harus kita miliki adalah sadar tentang kebersihan, sadar tentang lingkungan hidup, sadar tentang sampah, sadar tentang bagaimana bentuk sanitasi yang ada di lingkungan sekolah kita. Olehnya saya mengatakan proses, tidak instan. Harus ada dulu dalam diri kita pembiasaan. Nah, pembiasaan yang ada dalam diri kita. Biasakan lihat sampah, ambil. Lihat sampah, masukkan ke dalam tempatnya. Nah, kemudian, jadikan sampah itu adalah barang berguna. Kami punya pengalaman kemarin. Saya waktu kepala sekolah, kepala madrasah, ada program di lingkungan hidup. Ada program dari kantor lingkungan hidup yang memberikan kepada kita program yang sangat luar biasa menjadikan sekolah-sekolah menjadi sekolah adiwiyata. Menjadi sekolah adiwiyata juga tidak mudah karena berbagai program yang harus ada di sekolah kita. Yang paling penting adalah yang pertama sampah. Sampah ini tidak boleh menjadi sampah yang sembarangan atau liar. Tapi sampah ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk digunakan di sekolah kita ini, ya, itu sampah. Kemudian sampah ini juga harus dijadikan, limbah ini harus dijadikan sebagai bahan untuk digunakan. Contoh, pakai plastik bekas,
pakai bekas-bekas rinso, pakai bekas-bekas tempat aqua. Itu bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan bahan untuk digunakan sebagai bahan yang berguna. Jangan sampah kita sudah, misalnya kertas bisa kita jadikan sebagai bahan pakaian, koran-koran bekas kita bisa digunakan. Misalnya plastik-plastik bisa kita gunakan sebagai bahan bekas untuk kita gunakan sebagai bahan untuk kita gunakan. Olehnya menjadi calon duta lingkungan sekolah ini harus kita pahami. Kemudian selanjutnya perilaku ramah lingkungan hidup. Kita harus ramah sebagai siswa, sebagai anak pelajar, sebagai orang yang mengenyam pendidikan harus ramah. Tidak boleh kita tidak ramah. Salah satu calon duta ya lingkungan hidup pemilihan itu harus ramah. Ramah terhadap siapa? Ramah terhadap lingkungan. Setelah kita berproses, setelah kita mengenal, setelah kita tahu, kita harus ramah. Apanya kita ramah? Ramah terhadap lingkungan kita. Ramah yang pertama adalah ramah terhadap sampah, ramah terhadap limbah, ramah terhadap apapun bentuknya yang bisa kita jadikan bahan. Termasuk anak-anakku sekalian, di kelas kita harus ramah. Setelah kita di lapangan, di sekolah, di kelas lebih. Upayakan di kelas kita itu adalah semua bahan-bahan yang bisa kita jadikan sebagai bentuk keramahan kita di kelas. Apapun bentuknya, ada misal contoh kecil di rumah kita, ya, ada sampah tempat rinso, ada kan biasa kita dapatkan itu pembungkus rinso, itu bisa kita jadikan sebagai bahan kreativitas untuk di kelas kita menjadi tempat taman-taman baca. Kemudian sampah plastik, nah bisa kita lihat, itulah juga bisa kita jadikan bahan. Kemudian selain untuk mendapatkan hasil, mendapatkan manfaat, mendapatkan nilai guna, kita juga bisa gunakan sebagai bahan di kelas. Itu yang ramah. Kemudian laporan evaluasi diri. Nah, di sekolah diharapkan bahwa kepala sekolah harus ramah dalam lingkungan, harus memasukkan sebagai bahan ajar. Olehnya itu, guru-guru di sekolah di dalam penyusunan evaluasi diri sekolahnya harus memasukkan sebagai bahan ajar dan dimasukkan ke dalam RPP kita. Nah, ini yang perlu, karena jangan sampai anak paham tetapi tidak ada penguatan dari lembaga kita. Olehnya itu guru-guru di sekolah selaku kepala sekolah harus memberikan ruang kepada sekolah atau madrasah untuk memahamkan bahwa bahan tersebut itu sudah menjadi kebutuhan di sekolah masuk di dalam proses pembelajaran. Itu ya. Kemudian komponen. Nah, apa komponen daripada PBLHS kita? Nah, kesesuaian rencana. Harus ada kesesuaian. Untuk pahamnya anak-anak kita terhadap itu harus ada kesesuaian. Bagaimana menyesuaikan yang ada di proses pembelajaran dengan di lapangan. Kemudian ada pihak yang terlibat. Jangan kita sendiri. Kita siswa harus paham. Harus ketahuan yang terlibat. Harus ada kepala sekolah atau kepala madrasah. Harus kesesuaian dengan guru. Harus siswanya, lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakatnya. Itu harus ada kesesuaian. Makanya program ini, gerakan ini tidak boleh jalan sendiri. Tetapi gerakan ini harus ada kesesuaian dengan elemen-elemen dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Kemudian kelengkapan dokumen. Sama kemarin di PTSP. Olehnya itu visi misi yang ada di sekolah disesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan. Menyusun visi otomatis kalau kita mau ramah dengan lingkungan dimasukkanlah kata lingkungan. Nah, menyesuaikan. Olehnya itu, ini semua harus terlibat stakeholder yang ada di dalamnya. Kemudian berintegrasi dengan RPP kita. Jadi guru harus mengajarkan, berproses, harus terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Kemudian bagaimana pelaksanaan gerakan tersebut?
Gerakan PBLHS, gerakan ya peduli berbudaya lingkungan ramah lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran di sekolah itu harus disesuaikan dengan ekstrakurikuler. Di sekolah kita ada bentuk akademik dan ada bentuk non-akademik. Non-akademik salah satu bentuk daripada proses pembelajaran itu harus melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan penunjang daripada proses pembelajaran. Saya yakin di sekolah anak-anak jenuh dengan proses. Anak-anak jenuh kalau belajar terus di dalam kelas. Tetapi saya yakin apabila anak-anak belajar di luar sekolah, belajar dengan kegiatan ekstrakurikuler, pasti akan senang. Contoh dengan kegiatan ekstrakurikuler kita. Ini disesuaikan dengan misalnya di lingkungan hidup. Proses pembelajaran biologi, proses pembelajaran IPA di dalam kelas. Pasti kita akan jenuh kalau kita di dalam kelas. Tetapi salah satu topik apabila guru membawa keluar kelas untuk belajar salah satu bidang studi IPA, saya rasa salah satu penunjang. Belajar di lingkungan hidup, langsung lihat materinya. Ini salah satu penunjang. Olehnya itu, saya mengatakan bahwa dengan belajar di lewat ekstrakurikuler, ini salah satu penunjang daripada proses pembelajaran. Di awal tadi saya mengatakan bahwa kita butuh proses, ya. Kita harus cinta dengan lingkungan. Olehnya saya mengatakan bahwa salah satu bentuk pemilihan duta lingkungan sekolah itu harus cinta kepada lingkungan. Harus kita cinta, anakku sekalian. Mulai masuk di sekolah, membersihkan kelas itu sudah cinta lingkungan. Menyapu itu sudah cinta lingkungan. Memungut sampah di depan itu sudah cinta lingkungan. Apalagi kalau tumbuhan yang jatuh, tumbuhan-tumbuhan, daun-daun kering, itu jangan dibakar. Sekarang tidak boleh ada lagi zaman pembakaran di sekolah. Tidak boleh lagi ada zaman membakar apa yang ada di lingkungan. Tapi zamannya adalah mengumpulkan. Olehnya tempat pilah-pilah. Ada sampah tumbuhan, ada sampah kering, ada sampah plastik. Karena ini sebentar akan bermanfaat buat kita. Daun-daunan, jangan dibakar. Daun yang kita dapatkan, daun yang kita sapu di sekolah di pagi hari, itu dikumpulkan, itu bisa dijadikan sebagai pengomposan. Itu tidak lagi keluar uang di sekolah untuk mendapatkan pupuk, tetapi itu hasil kerja. Itulah kehebatan sekolah kewirausahaan. Jadi jangan mengatakan kewirausahaan sekolah itu menjual. Jangan mengatakan kewirausahaan sekolah itu apa. Tetapi kewirausahaan sekolah itu adalah pantang menyerah. Ada upaya, ada inovasi. Inovasi tadi diproses. Kita sudah masuk di RPP-nya belajar IPA. Hasil daun kita. Daun itu tidak selamanya hijau. Dan itu bisa kering. Kering itulah yang bisa dijadikan, dikumpulkan untuk pengomposan. Kewirausahaan sekolah itulah menghasilkan. Tidak lagi membeli pupuk. Tidak lagi membeli di toko. Tetapi berkat upaya kita. Itu salah satu proses yang terjadi. Olehnya tidak salah bahwa proses PBLHS ini itu bersinergi dengan RPP dan kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian itu air, limbah. Ini juga kita harus jaga, ya. Menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Termasuk asap, itu kan limbah juga asap. Kenapa kita kemarin misalnya sekolah memiliki program, ya, sehari sekolah tanpa asap. Artinya anak masuk di sekolah, kalau SMP kan sudah ada yang naik kendaraan, walaupun sebenarnya belum wajib karena belum mendapatkan izin mengendara. Tapi terkadang kita sudah berkendaraan. Ini kami menginginkan ada program di sekolah, di depan gerbang mematikan kunci motor. Artinya bebas asap di sekolah. Olehnya itu diharapkan kalau bisa bersepeda, jalan kaki, karena jalan itu sehat. Tapi sekarang kita bisa melihat, menyaksikan, anak sudah terlalu manja. Ya, berapa meter saja sudah mau diantar,
sudah berkendaraan, tetapi saya mau ya ada program kita di sekolah-sekolah, tetapi beda di kecamatan, di pedalaman itu sudah biasa. Tetapi anak di kota beda dengan di desa. Kenapa? Kalau di kota sedikit diantar, menggunakan kendaraan bermobil, menggunakan motor. Ini juga sebenarnya program yang harus kita tekan kalau bisa ada bebas asap dalam sekolah. Artinya baik guru maupun siapa berkendaraan matikan atau parkir di depan supaya tidak ada asap. Karena ini bisa mempengaruhi bagaimana lingkungan atau limbah yang ada di sekolah. Kembali ke proses, ya, kembali ke proses. Lagi-lagi saya mengatakan, semua kegiatan itu butuh proses. Contoh saya tadi kasih, saya pernah menjadi kepala sekolah, saya pernah menjadi kepala madrasah, ya. Kalau di Kementerian Agama kita mengatakan madrasah, kalau di sekolah itu di bawah naungan pendidikan nasional. Saya pernah berupaya, kami juga dari nol. Kami juga dari tidak ada. Tetapi kami kemarin bekerja sama dengan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai yang memiliki program pemilihan sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itulah sekolah ramah, ya, sekolah ramah lingkungan. Olehnya itu saya katakan, kita harus ramah. Masuk sekolah ramah. Saya dari nol. Di sekolah saya semua siswa ya datang, ada barang bekas di rumahnya dibawa ke sekolah. Jangan dibuang. Jadi ada kemarin siswa saya kalau bawa ke sekolah, bawa tentengan atau dia kasih masuk di tasnya. Apa yang dibawa? Barang-barang bekas. Ya, misalnya botol mineral, ya, botol aqua, gelas-gelas itu. Nah, itulah kita proses atau olah di sekolah. Itulah kita proses. Karena salah satu bentuk pemilihan duta lingkungan harus ramah. Ramah dalam bentuk memanfaatkan limbah yang ada. Nah, itu ya anak sekalian. Kemudian membentuk jejaring. Ini yang perlu. Ramah lingkungan bukan untuk milik kita sendiri. Tetapi perlu ada jejaring di luar untuk dengan orang luar. Kita harus kerjasama dengan masyarakat lingkungan kita. Ini yang terkadang salah di lingkungan kita. Ini yang harus kita tepis. Contoh, di sekolah kita ada bak sampah di depan sekolah. Masyarakat biasa tidak sadar. Ya, masyarakat kita tidak biasa sadar bahwa bak sampah itu milik sekolah. Tetapi terkadang ada masyarakat yang hasil limbah-limbahnya, misalnya hasil kerja ikannya, kerja apanya di rumahnya dibawa di depan sekolah. Ini sebenarnya salah. Kita sebagai orang yang ramah memberikan pemahaman kepada jejaring kita. Memberikan pemahaman kepada warga kita. Wah, ini tidak cocok di lingkungan kami. Karena itu akan bau, akan busuk. Ya, olehnya itu jangan langsung melarang. Tetapi perlu proses memberikan pemahaman. Itu ya anakku sekalian. Olehnya itu kita ramah. Ramah lingkungan, ramah jejaring, ramah lingkungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita butuh kampanye. Kampanye publikasi. Duta lingkungan sekolah harus pintar berpromosi. Duta calon duta harus pintar berbicara. Duta lingkungan sekolah harus mampu merubah image orang-orang. Ya, harus mampu berpromosi. Kalau duta lingkungan tidak tahu bicara, duta lingkungan tidak tahu menggugah hatinya orang, duta lingkungan harus mampu berkomunikasi. Ya, harus mampu menggugah. Bagaimana caranya? Belajar menggugah, belajar memberikan contoh. Di sekolah ada teman tak yang suka ganggu kita. Kenapa pungut sampah? Harus action. Saya ini adalah kita harus semua ramah lingkungan. Itu promosi kita. Lisa, lihat sampah ambil. Itu promosi kita. Jangan pembiaran. Olehnya itu tidak boleh ada pembiaran oleh calon duta lingkungan sekolah. Tidak boleh terjadi pembiaran. Karena kalau terjadi pembiaran, teman-teman yang lain juga akan. Tetapi jadilah kita yang harus merubah image dari teman-teman kita, merubah pola pikir dari teman-teman kita, merubah perubahan-perubahan agar supaya kita mampu menjadi duta lingkungan sekolah. Kemudian kita juga harus menjadi kader, ya. Kita harus menjadi kader. Olehnya anak sekolah
calon duta lingkungan sekolah harus menjadi kader. Kader apa? Kader ramah lingkungan. Kader yang siap untuk selalu menjaga lingkungan sekolah. Ya, kader. Jadi kita harus menjadi pioneering di sekolah. Kita harus selalu menjadi contoh teladan di teman. Karena kita adalah kader lingkungan hidup, otomatis kita harus menjadi contoh yang terbaik di hadapan teman-teman kita, termasuk di lingkungan kita. Kemudian di kata tadi ada kata ramah lingkungan hidup. Kita harus paham yang mana sebenarnya itu lingkungan hidup buat kita. Yang mana? Yang mana dalam diri kita? Lingkungan hidup kita itu adalah kesatuan ruangan, kesatuan ruang. Semua ruang yang ada itu adalah di sekitar kita, di mana saja kita berada, itu kita sudah berada dalam suatu lingkungan. Baik dalam lingkungan rumah, baik dalam lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian, bagaimana kita lihat keadaan-keadaan yang ada. Kita harus paham bahwa selaku anak sekolah, kita harus paham bahwa berada di satu lingkungan, kita harus menjaga lingkungan yang bersih. Kita harus menjaga lingkungan yang disenangi. Kita harus menjaga semua yang bisa. Karena lingkungan itu adalah mempengaruhi alam. Ya. Contoh kemarin kejadian, terjadi angin kencang, terjadi badai, itu tidak bisa kita lawan. Karena itu adalah faktor alam. Faktor alam itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita sudah menanam, tiba-tiba banjir. Jangan merasa berkecil hati. Astaga, kenapa ini saya punya? Itu karena faktor alam. Kita harus menerima kenyataan yang ada. Tetapi upaya usaha itu sudah tercatat bahwa Tuhan akan melihat hambanya yang senang dengan lingkungan. Bayangkan, lihat tanaman tak kalau ada kering, kembalikan ke dirita. Kalau kita tidak mandi 1 hari. Ya, sama dengan tumbuhan. 1 hari tidak disiram, sama perasaan gerahnya dirita kalau kita tidak mandi per hari. Olehnya, mari kita cinta dengan tanaman kita. Saya selalu menanamkan. Di sekolah saya dulu, anakku sekalian, saya selalu cinta. Barang bekas tidak ada yang dibuang. Ya, botol kita jadikan tempat pembibitan. Ya, belek-belek kita satukan. Olehnya kenapa saya selalu mengatakan, siswa saya dulu itu kalau ke sekolah membawa kantongan, membawa kresek. Apa isinya? Bukan makanan, tetapi yang mereka isi adalah barang-barang bekas yang ada di lingkungan rumahnya, dibawa ke sekolah untuk dijadikan sebagai bahan untuk dimanfaatkan. Ada belek bekas, tempat susu atau kaleng anak-anak adik tak, kalau ada anak bayinya, adik kecil tak. Botol-botol bekas, kita sudah ada tamu, banyak yang gelas-gelas aqua dibawa, itu digunakan. Itu pembibitan. Kenapa di sekolah diinginkan harus ada greenhouse? Greenhouse itulah pembibitan, membibit tanaman-tanaman yang ada. Atau bekas-bekas plastik rinso, plastik apa, ya, backlin apa, itu dibawa. Itu. Tinggal pihak sekolah menyiapkan tanahnya. Jangan juga kita yang sudah bawa barangnya, bahannya, tetapi sekolah tidak mempedulikan. Ini bentuk kerjasama pihak sekolah dengan kita-kita, dengan warga untuk bagaimana supaya kita cinta dengan yang ada. Itu ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Saya, anak-anakku sekalian harus punya image. Masuk di sekolah, kalau ada, itu yang pertama kita lihat dulu pertama kalau masuk di sekolah itulah casing sekolah kita. Bersihkah sekolah kita? Lantainya bisakah kita duduk? Karena lantai bersih, tidak punya taman baca, itu kita bisa gunakan adalah teras sekolah sebagai tempat literasi. Itu. Olehnya itu saya katakan, kalau sekolah bersih, ya, sekolah nyaman, teras sekolah saja kita bisa jadikan sebagai tempat untuk literasi. Literasi apa? Literasi membaca, literasi dengan teman-teman mengajak bagaimana menjadikan untuk sekolah kita dengan cinta lingkungan hidup. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, tanah atau lahan sekolah. Biasa kita dapatkan di sekolah, masih ada ruang luas, masih ada tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk menanam. Mari kita, duta lingkungan hidup, lingkungan sekolah, jadikan lahan, ya.
Jadikan lahan yang kosong, jadikan tempat ruang-ruang yang ada, kita jadikan tempat untuk menanam. Ajari teman kita, ajari siapa saja untuk bisa menanam tanaman. Karena ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan hidup kita. Dan selanjutnya di dalam kelas, ya, biasa kita dapatkan debu berantakan, debu banyak. Sebagai contoh yang bisa memberikan kepada teman, kita dulu yang bekerja. Lihat kaca banyak debunya, kita jadikan contoh. Ya, lihat kelas kosong, kitalah yang menjadi pioneeringnya. Kitalah kadernya. Kitalah yang menjadikan bahwa saya ini adalah kader orang yang ramah lingkungan sekolah. Olehnya itu saya katakan, cinta dulu di kelas, tak. Ya, jangan orang yang bisa menegur sekolah kita. Guru akan senang mengajar apabila masuk dengan kelas dengan suasana yang bersih. Guru akan senang masuk di kelas apabila suasananya nyaman. Guru akan cair otaknya mengajar apabila kita memiliki kelas yang nyaman. Olehnya kita harus lihat juga pencahayaan. Ya, lihat, jangan kelas kita gelap. Jangan kelas kita seperti sudah mau tidur. Jangan kelas kita seperti tertutup seperti apa. Tetapi berikan pencahayaan di kelas kita. Misalnya ventilasinya yang bagus. Ya, itu juga salah satu kader lingkungan harus melihat lingkungan kelasnya. Itu. Kemudian terawat dengan baik. Rawat fasilitas yang ada. Rawat tempat. Saya ada satu contoh kemarin, ya. Ada lomba kebersihan kelas. Ini program kita. Olehnya itu di kurikulum, ya, di kurikulum kita sebagai dasar kita juga di kelas dalam belajar, ujung daripada program itu harus ada penilaian. Penilaian itu ada dalam bentuk lomba. Nah, duta lingkungan sekolah harus menjadi tonggak utamanya. Dia harus menjadi pioneeringnya di kelas. Lomba kelas, lomba kebersihan. Kalau lomba itu bisa. Di kelas ada taman hidup. Jangan banyak plastik. Itu jelek kalau kelas. Tetapi banyaklah tumbuhan hidup di dalam kelas. Bisa pot, bisa beli pok apa. Tetapi kita menanam supaya kelas kita segar. Kenapa pemilihan lomba kelas? Di lomba kelas ini kita bisa berkreasi. Barang-barang bekas kita bisa gunakan. Ada tempat sampah pemilahan di kelas. Apa yang kita gunakan? Karung-karung bekas kita gantung di sudut sekolah, ya. Ini misalnya khusus untuk kertas, untuk plastik, itulah. Kemudian ada ban sampah di sekolah. Ban sampah inilah setiap pekan kita kumpul si ban sampah. Ini juga uang. Ujung-ujungnya kelas menghasilkan uang. Ini semua bentuk-bentuk kecil yang harus kita lihat. Termasuk misalnya kostum. Saya sangat tertarik beberapa tahun yang kemarin. Ya, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai melaksanakan lomba menggunakan barang bekas, limbah. Bisa dari plastik kita gunakan, dari gelas-gelas aqua kita jadikan kalung-kalung, jadikan itu semua. Ini suatu bentuk kepedulian kita sebagai anak-anak yang senang dengan lingkungan. Termasuk di depan kelas, misalnya masih banyak tanah kosong. Ada bapak kita punya mobil, ada guru kita punya mobil. Ada guru kita atau tetangga kita punya mobil, minta bahan bekasnya. Kita poles, bisa dijadikan sebagai kursi, bisa kita jadikan sebagai taman di depan kelas, kita jadikan sebagai pot bunga. Itu kan itu juga salah satu pendukung daripada program yang ada. Ya, itu. Kemudian sampah. Sampah di sini kita harus paling lincah melihat sampah di lingkungan sekolah. Sampah itu, olehnya itu di mana-mana, di rumah, di lingkungan sekolah, di mana saja itu sampah. Karena kenapa terjadi sampah? Karena ada orang yang tidak biasa sadar dengan sampah. Olehnya itu dibiasakan. Pembiasaan diri adalah memungut sampah yang ada. Pembiasaan diri, karena sampah kita ada terbagi. Ya, olehnya kepada anakku sekalian, mari kita melihat sampah yang ada. Kemudian betik air, kita harus lihat jangan banyak genangan-genangan air di lingkungan sekolah. Ya, jangan banyak genangan-genangan air. Karena genangan air bisa menyebabkan kita akan kena
ya nyamuk berdarah. Ini bisa mempengaruhi. Banyak nyamuk, banyak air limbah tergenang, usahakan limbah air di lingkungan sekolah itu mengalir. Jangan ada tergenang. Karena kapan ada tergenang air di lingkungan sekolah, itu bisa mempengaruhi atau menimbulkan banyak penyakit. Dan banyak sampah juga lalat akan mudah berada di lingkungan kita. Semua itu adalah bentuk penyakit yang akan datang. Kemudian apabila ada tanah-tanah kosong di lingkungan sekolah, jadikan sebagai lahan untuk menanam. Apa yang kita tanam? Yang bermanfaat. Bisa menanam lombok, bisa menanam tanaman tomat, bisa. Ini kan bisa. Makan Indomie di sekolah, ya ambil lomboknya di lingkungan sekolah. Tidak lagi jauh-jauh. Menanam jeruk, menanam serai, menanam apa. Yang jelas itu adalah semua toga-toga yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu sebentuk tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian udara harus bersih nyaman, ya. Pagi-pagi kan biasa kita di rumah buka jendela. Itu kan untuk nyamannya, udara segar. Hindari banyak menggunakan misalnya kipas angin, AC, hindari. Tapi mari kita nyaman dengan udara segar. Datang ke sekolah jalan, udara segar, apalagi yang di daerah pegunungan, datang ke sekolah menghirup udara segar, itu membuat diri kita sehat. Beda di kota, karena di kota banyak limbah, tetapi usahakan kalau tanaman cukup, tumbuh-tumbuhan banyak di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, saya kira kita akan merasa nyaman. Kemudian energi, manusia butuh energi, kita butuh energi, jadi kita akan mengisap energi yang bagus. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada, saya bakal banyak memberikan contoh-contoh, menanam apa yang ada, saya kira itu semua yang harus kita siapkan di lingkungan. Terakhir deadline kita adalah mewujudkan sekolah bersih. Mari kita selalu jaga sekolah yang bersih. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Dalam agama diajarkan. Ya, kita diajarkan untuk selalu hidup bersih. Kita selalu diajarkan untuk selalu sehat. Karena kalau kita bersih, sehat, insya Allah umur kita akan panjang, kita mudah untuk berkreasi. Tapi kalau kita sakit, tidak sehat, kita tidak bisa berkreasi. Tidak bisa kita menanam, tidak bisa kita menyapu, tidak bisa kita bersihkan kelasta, tidak bisa kita ikut lomba, tidak bisa kita ekstrakurikuler. Karena apa? Karena tidak sehat. Nah, kalau kita sehat, nyaman, pasti kita akan leluasa untuk berkreasi. Untuk sehat, jaga lingkungan kita. Nah, saya titipkan, ya, jaga selalu kebersihan. Menyapu kalau kotor. Itu ya anakku sekalian, saya kira upayakan hidup bersih karena buang sampah selalu pada tempatnya. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak sekalian, calon-calon duta lingkungan hidup sekolah, lingkungan sekolah, akan terpilihlah kita sebentar untuk menjadi calon duta lingkungan sekolah. Dan kita harus mengapresiasi program daripada lingkungan hidup Kabupaten Sinjai yang memiliki inovasi, yang memiliki kreativitas, sehingga bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah masuk yang ada di SDMI dan SMP. Saya kira itu bagian dari terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, peserta pemilihan Duta Lingkungan Sekolah tahun 2022. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Kamriati Anis, selanjutnya kami persilakan kepada adik-adik sekalian yang ingin bertanya untuk melambaikan tangan. Dan yang pertama, saya persilahkan adik dari Min 1 Sinjai atas nama Muhammad Rizky Fajar. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membentuk sekolah yang berbudaya lingkungan? Bagaimana cara
Bagaimana cara membentuk sekolah yang berbudaya lingkungan? Oh iya, terima kasih Dek. Ya, kami persilakan kepada Ibu pemateri yang menjawab terkait dengan pertanyaan dari Muhammad Reski Fajar dari Mitra Sinjai terkait bagaimana cara membentuk sekolah yang berbudaya lingkungan. Saya persilakan Bu. Baik, jadi saya mendengar tadi dari Min 1 ya. Terima kasih pembinanya. Siapa pembinanya di situ? Di Min 1? Saya yakin Min 1 itu sudah sehat sekolahnya, sudah bersih. Tinggal kita menanamkan bagaimana berbudaya lingkungan sehat. Tanamkan dalam diri kita, biasakan dalam diri kita, biasakan di dalam menjaga kebersihan sekolah, biasakan menjaga kebersihan madrasah, ya. Karena itu akan berbudaya tertanam dalam diri kita kalau pembiasaan-pembiasaan ada dalam diri kita. Contoh pembiasaan menyapu, itu pembersihan, lap-lap meja, lap jendela, kemudian menyiram tanaman yang ada. Itu semua dibiasakan agar menjadi budaya dalam diri kita untuk selalu hidup bersih, hidup sehat. Saya ini yakin sebentar anakku bisa menjadi duta lingkungan sekolah. Mari kita berkreasi menciptakan budaya kita di dalam sekolah kita, karena ini juga akan menjadi penanaman nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, biasakan di rumah bersih, biasakan di rumah untuk selalu melihat sampah ambil, biasakan membuang sampah di tempatnya, biasakan menyiram tanaman, itu semua sudah berbudaya dalam diri kita. Menjadi pembiasaan-pembiasaan khususnya di dalam kehidupan kita. Termasuk sekolah kita, yakin ya. Sekolah kita sudah bersih, madrasah kita sudah bagus, tinggal kita selaku anak-anakku sekalian sebagai calon duta lingkungan sekolah harus membiasakan diri untuk selalu bersih dan selalu jaga lingkungan sekolahnya. Saya kira itu sekalian. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya saya persilakan adik Rahmi Alam dari SMP 37 Sinjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya, suaranya kurang jelas tadi. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasisnan Alam, utusan dari PTD SMPN Negeri 37 Sinjai. Pertanyaan saya, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup? Terima kasih. Bagaimana peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan hidup? Baik, terima kasih. Kami persilakan Ibu pemateri untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari adinda kita, peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Saya persilakan. Baik, peran generasi muda. Kita ini adalah generasi penerus, generasi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan. Olehnya harus kita sadar dalam diri kita bahwa kami ini adalah generasi, bagaimana agar supaya generasi-generasi penerus ini, generasi-generasi muda akan menjadikan lingkungan kita bagus. Generasi ini adalah memberikan contoh teladan terbaik di tengah-tengah masyarakat. Ya, memberikan perubahan mindset teman-teman kita supaya apa yang kemarin-kemarin ya masih buta dengan pemahaman bagaimana menjaga lingkungan yang bagus, menjaga kebersihan yang bagus, ini kita generasi muda memberikan contoh itu dulu ya, contoh yang terbaik, memberikan semangat kepada kita ini selaku generasi
memberikan yang terbaik. Karena di tangan kita adalah, di pundak kita lah, generasi kita lah, ini pemikir-pemikir agar supaya apa yang akan kita dapatkan ke depan, khususnya dalam menjaga lingkungan hidup, ini harus kita kembangkan. Ya. Kalau kemarin kita, orang-orang generasi tua kita belum paham terkait dengan itu, tetapi kita memberikan pemahaman, berikan ilmunya. Ya, berikan ilmu yang bermanfaat. Generasi muda harus menjadi generasi penerus. Generasi muda harus menjadi generasi yang memberi contoh di tengah-tengah masyarakat. Olehnya, kita selaku generasi penerus berikan yang terbaik. Ya, jangan kita sama generasi yang tidak bisa memberikan apresiasi kepada orang, tidak bisa memberikan contoh teladan, tetapi kita inilah contoh apa yang memberikan kepada lain. Ya, bagaimana agar lingkungan yang bagus. Jangan menebak kesalahan, jangan mengambil ya, termasuk generasi terus. Apa yang tadi saya katakan, mari kita melanjutkan ya apa yang kita berikan dan kolaborasi antara apa yang menjadi program-program kita yang ada di madrasah atau di sekolah kita. Itu yang perlu. Nah, kemudian jangan pantang, generasi muda harus semangat, generasi muda harus semangat untuk menjaga baik menjadikan lingkungan kita sehat, menjadikan lingkungan kita bersih, dan menjadikan lingkungan kita yang senang, termasuk lingkungan diri kita sendiri, bagaimana menjadi jiwa yang bagus supaya generasi-generasi penerus, generasi-generasi akan datang insyaallah akan baik sesuai dengan harapan, termasuk tujuan daripada pendidikan, mencerdaskan, menjaga bagaimana kita. Saya kira itu di pemaparan saya, jawaban, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik sekalian. Baik, terima kasih Bu. Dan masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup materi kita hari ini. Saya persilakan Andi Ataya Pranata Mapagesa dari SD 41 Samenre untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ataya Pranaja Mapagesa. Bisa di suaranya dulu deh, agak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Andi Ataya Pranaja Mapagesa dari SDN 41 Samenre, nomor punggung 14. Izin bertanya, Ya, silakan. apa yang dimaksud redus? Sekian. Reduce. 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 Oh, yang 3R. Ya. Baik, Adik Ataya, pertanyaannya terkait dengan 3R. Apa itu reduce, reuse, dan recycle. Kami persilakan Ibu pemateri. Yang mana yang kan? Saya tidak dengar. Yang reduce. Oh iya. Yang 3R. Tahapan-tahapannya. Ya, jadi tahapan-tahapan pengelolaan sampah. Jadi kita ada bagaimana reduce, bagaimana reuse, dan yang paling mudah yang akan kita lakukan. Jadi perlu memang bahwa sampah itu ya jangan banyak yang di dalam lingkungan kita itu, sampah itu harus dipilah, harus dibersihkan. Jadi ada tahapan-tahapan kita dalam memilah sampah. Nah, jangan terlalu banyak. Reuse itu tidak boleh ya. Kita mengurangi apa yang ada di lingkungan kita. Jadi misalnya terlalu banyak sampah plastik itu harus kita kurangi. Terlalu banyak limbah plastik itu kurangi.
ya, supaya tetapi dimanfaatkan sebentar pada tahapan selanjutnya. Tetapi kita harus tahu bahwa sampah plastik itu jangan terlalu banyak berserakan di sekolah kita. Tapi ada manfaatnya. Nah, inilah bagaimana maksudnya kita mengurangi yang ada untuk tahapan-tahapan yang akan kita gunakan. Tetapi dimanfaatkan di sisi lain. Nah, kenapa sehingga ada namanya tong-tong sampah? Karena kita akan melihat pemilahan-pemilahan yang ada. Ini ada pengurangan, ada ini cocok untuk digunakan, dan selanjutnya ini bermanfaat. Jadi untuk itu adalah bagaimana pengurangan sampah yang ada di lingkungan kita yang bisa kita gunakan nanti di sekolah kita. Jadi jangan terlalu banyak sampah plastik, jangan terlalu banyak sampah yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu yang harus kita pengurangannya. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Dan berhubung waktu kita sangat terbatas dan Ibu pemateri kita memiliki aktivitas di tempat lain, maka sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kami atas nama Panitia Pemilihan Duta Lingkungan Sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Kamriati Anis atas partisipasinya dan kesempatannya untuk memberikan materi kepada adik-adik kita peserta pemilihan Duta Lingkungan Sekolah 2022. Dan untuk selanjutnya akan ada evaluasi yang diberikan oleh panitia. Dan tak lupa kami mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah dibagikan. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada panitia pelaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang sampah.
Daniel, mana pesan Bapak? Ada Pak. Maaf saya terlambat ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini Pak. Bagus sekali. Ini kamu yang buat? Iya Pak, saya sendiri Pak. Nah, ini. Tadi buat kamu ya? Ini terlalu banyak Pak. Oh, nggak apa-apa. Bawa aja. Kasih Pak. Sama-sama. Apa Daniel ya? Tukang sampah. Bapak, Banten. Daniel, mana pesan Bapak? Ada Pak. Maaf saya terlambat ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini Pak. Bagus sekali. Ini kamu yang buat? Iya Pak, saya sendiri Pak. Nah, ini. Tadi buat kamu ya? Ini terlalu banyak Pak. Oh, nggak apa-apa. Bawa aja. Kasih Pak. Sama-sama. Apa Daniel ya?